Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bab 7 mengenai Pancasila dan nilai-nilai anti korupsi. Perkenalkan, nama saya Dinda Yufiranti. Saya akan membawakan mengenai pendahuluan, pengertian korupsi, istilah-istilah terkait korupsi, dan macam-macam korupsi. Pertama itu ada pendahuluan. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah pada level yang mengkhawatirkan dan diperlukannya upaya untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada masyarakat, khususnya mahasiswa, sebagai bagian penting dari masyarakat yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Pendidikan nilai-nilai anti korupsi sendiri itu merupakan bagian dari pendidikan kepribadian. Lalu ada pengertian korupsi. Pengertian korupsi dalam bahasa Latin yaitu corruption, yang berartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Lalu ada pengertian dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berartikan kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. Lalu ada dari bahasa Malaysia yang berarti riswah, diambil dari bahasa Arab yaitu riswah, yang berartikan pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada hakim untuk menenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau memperoleh kedudukan. Selanjutnya ada istilah-istilah terkait korupsi. Pertama itu ada korup. Korup itu berarti busuk, suka menerima uang suap atau sogok, dan memakai kekuasaan untuk kepentingan. Lalu yang kedua itu adalah korupsi. Korupsi sendiri memiliki arti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok. Lalu yang ketiga itu adalah koruptor. Koruptor sendiri memiliki arti orang yang melakukan korupsi. Selanjutnya, terdapat macam-macam korupsi. Macam-macam korupsi terbagi menjadi dua, yaitu korupsi konvensional dan korupsi non-konvensional. Korupsi konvensional sendiri adalah korupsi dalam arti hukum pidana yang memiliki unsur-unsur tertentu, yakni menguntungkan diri orang lain atau korporasi dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Lalu selanjutnya, korupsi non-konvensional memiliki arti sikap dan tindakan sewenang-wenang atau pelanggaran-pelanggaran secara stipulatif tidak tersebut korupsi oleh hukum. Nama saya Yohandra, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi. Secara umum dibagi atas dua faktor, faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari aspek moral seperti rendahnya rasa malu, keimanan, rasa jujur, aspek sikap seperti gaya hidup konsumtif, dan aspek sosial seperti lingkungan keluarga yang mendukung untuk melakukan korupsi. Yang kedua ada faktor eksternal yang terdiri dari kelemahan kepemimpinan, kelemahan etnis dan agama, tradisi upeti atau pemberian upah, rendahnya kualitas pendidikan, kemiskinan, dan penegakan hukum yang lemah. Dampak korupsi. Korupsi tidak hanya memiliki dampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi dapat menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi negara dan bangsa. Meluasnya praktek korupsi yang ada pada suatu negara tentunya akan memperburuk kondisi ekonomi negara tersebut. Misalnya, harga suatu barang menjadi naik, tetapi kualitas yang dihasilkan buruk. Akses rakyat menjadi sulit terhadap pendidikan dan kesehatan. Keamanan suatu negara akan terancam. Rusaknya lingkungan hidup, citra pemerintah di mata internasional menjadi buruk, sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing. Krisis ekonomi berkepanjangan dan negara pun semakin terperosok dalam kemiskinan. Nilai dan prinsip anti korupsi. Nilai dan prinsip anti korupsi dapat kita tanamkan kepada diri kita masing-masing. Nah, nilai dan prinsip anti korupsi ini adalah upaya untuk pencegahan korupsi. Nah, di antara nilai-nilai anti korupsi ada 9. Yang pertama ada kejujuran, yang kedua ada kepedulian, yang ketiga ada kemandirian, yang keempat ada kedisiplinan, yang kelima ada tanggung jawab, yang keenam ada kerja keras, yang ketujuh ada sederhana, yang kedelapan ada keberanian, dan yang kesembilan ada keadilan. Selain nilai-nilai anti korupsi, di sini ada prinsip anti korupsi. Nah, prinsip anti korupsi ada 5. Di antaranya ada yang pertama ada akuntabilitas. Nah, akuntabilitas di sini adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja gitu.
di mana setiap lembaga atau organisasi pasti mempunyai aturan mainnya sendiri. Lalu yang kedua ada transparansi. Nah, transparansi di sini adalah keterbukaan, di mana setiap lembaga atau organisasi harus terbuka kepada publik gitu, supaya publik bisa mengetahui jika ada penyimpangan. Yang ketiga ada kewajaran. Di sini kewajaran adalah untuk mencegah terjadinya manipulasi oleh seseorang itu. Jadi prinsip kewajaran di sini adalah untuk memastikan semuanya sesuai gitu, wajar gitu. Lalu yang keempat ada kebijakan. Nah, kebijakan di sini bertujuan untuk mengikat gitu, untuk memaksa setiap orang-orang yang bekerja di suatu perusahaan atau individu atau lembaga atau organisasi gitu untuk mengikuti kebijakan tersebut gitu, untuk supaya tidak terjadi penyimpangan atau tindakan yang di luar hukum. Lalu yang terakhir ada kontrol kebijakan. Nah, kontrol kebijakan di sini adalah untuk meninjau kembali gitu kebijakan yang telah ada, dan untuk meninjau kembali gitu seberapa efektifkah kebijakan yang sudah dibuat. Perkenalkan, nama saya Elia Anandila. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pencegahan korupsi. Yang pertama yaitu ada upaya represif. Upaya represif ini sudah dilakukan oleh negara secara kelembagaan sejak awal kemerdekaan. Yang pertama yaitu ada Panitia Retooling Aparatur Negara atau PARAN. PARAN ini melakukan pembersihan dari aparat yang bermasalah dan menjaga transparansi pejabat kala itu. Namun gerakan ini dinilai tidak berhasil. Lalu ada Operasi Budi. Tercatat dalam waktu 3 bulan, operasi ini dapat menyelamatkan keuangan negara sebesar 11 miliar rupiah, namun karena alasan politis, gerakan ini pun dihentikan. Lalu dibentuk Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi atau Kontrar. Lembaga ini merupakan kelanjutan dari tugas PARAN yang mengawasi dan menindak perusahaan negara atau lembaga negara yang dianggap rawan praktik korupsi. Lalu ada Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK. Lembaga ini masih memiliki tugas yang sama dan diketuai oleh Jaksa Agung, namun lembaga ini mengalami kebuntuan. Selanjutnya yaitu Komite 4. Komite 4 ini beranggotakan Profesor Johannes, I.J. Kasimo, Wilopo, dan Anwar Cokroaminoto. Namun komite ini hanya macan ompong, karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tak direspon pemerintah dan tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Lalu selanjutnya ada OPSTIP atau Operasi Tertib. Ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkop Kamtib, dibentuklah OPSTIP ini. Lalu karena pertentangan politik antara Sudomo dan Nasution, OPSTIP pun menghilang begitu saja. Lalu ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang kita kenal sebagai KPK. Setelah era reformasi bergulir, disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Didirikanlah Komisi Pengawasan Kekayaan Pejabat Negara atau KPKPN. Bersama dengan itu, disahkan pula Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian pada tahun yang sama pula dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebuah lembaga pemberantasan korupsi yang paling berpengaruh hingga saat ini. Selanjutnya yaitu upaya preventif. Yang pertama ada penguatan peraturan perundang-undangan. Tatanan peraturan perundang-undangan Indonesia memiliki peraturan berkenaan dengan pemberantasan korupsi yang cukup beragam. Namun, peraturan tersebut hanya berkenaan dengan tindakan represif yang efektivitasnya pun belum memadai. Lalu ada budaya organisasi. Pencegahan korupsi dengan mengembangkan budaya organisasi berarti membangun lingkungan kerja dalam lembaga ke arah anti korupsi. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah membentuk sistem kerja yang lebih transparan dan sistem reward dan punishment yang dapat diandalkan. Selanjutnya ada pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi pada dasarnya adalah penanaman dan penguatan nilai-nilai dasar yang diharapkan dapat membentuk sikap anti korupsi di seluruh kalangan, termasuk para pelajar maupun mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Pendidikan anti korupsi tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang sistem pendidikan nasional. Dalam undang-undang tersebut diterangkan ada beberapa karakter yang ingin dicapai dari pendidikan anti korupsi. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Penjabaran anti korupsi dalam Pancasila. Tentunya, seperti kita tahu, Pancasila mengandung banyak sekali nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan manusia, termasuk yaitu sikap anti korupsi. Dalam sila pertama, menumbuhkan sikap dan karakter etis, yaitu kesadaran mengenai yang benar dan salah, sehingga dapat menolak godaan untuk melakukan korupsi. Yang kedua, memunculkan karakter yang matang secara sosial, yaitu karakter yang berkaitan dengan hubungan dengan masyarakat luas, yang mencerminkan sikap manusiawi, adil dan beradab. Yang ketiga, sekaligus merangkap sila keempat, yaitu menumbuhkan karakter saling menghormati dan interdependensi berupa karakter kerjasama, saling menghargai dan demokratis. Yang kelima, menumbuhkan karakter sinergis, yaitu menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Lalu, menurut Wijayanto pada tahun 2010, ada 4 pendekatan dalam melawan korupsi yang biasanya dipakai di dunia-dunia. Yaitu yang pertama, pendekatan pengacara atau lawyer approach. Pendekatan pertama ini dimaksudkan yaitu pemberantasan korupsi dengan cara menegakkan hukum. Yang kedua, pendekatan bisnis atau business approach. Dimaksudkan dalam pendekatan bisnis yaitu para pengusaha berlomba-lomba untuk memberikan insentif atau bonus kepada karyawan yang dirasa bekerja jujur ataupun menjunjung tinggi sikap anti korupsi. Yang ketiga, pendekatan pasar atau ekonomi. Hal ini dimaksudkan setiap pegawai pemerintah saling berlomba-lomba agar instansinya termasuk dalam kategori yang jujur sehingga pelayanannya dapat meningkat. Yang keempat, pendekatan budaya. Pendekatan budaya ini yang paling sulit untuk dilakukan karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi pendekatan budaya ini dapat secara efektif dan menyeluruh dalam mencegah korupsi. Yang terakhir, penutup. Secara garis besar dari bab 7 ini dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah bentuk kejahatan yang melanggar dan bertentangan dengan kaidah hukum dan norma yang berlaku di Indonesia. Diperlukan langkah yang serius guna menanggulangi masalah ini. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi perlu digalakkan untuk menumbuhkan sikap dan mental di masyarakat yang dapat tegas menolak segala bentuk korupsi. Contoh kasus, Komisioner KPU tersangka korupsi, KPK, pengkhianatan demokrasi. Tempo.co Jakarta. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Lili Pintauli, mengatakan pemberian suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Wahyu Setiawan, merupakan pengkhianatan terhadap demokrasi. Persekongkolan antara oknum penyelenggara pemilu dengan politisi dapat disebut sebagai pengkhianatan terhadap proses demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah dan biaya yang sangat mahal. Kata Lili dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis 9 Januari 2020. Lili menegaskan bahwa proses hukum yang dilakukan KPK merupakan bagian dari penyelamatan lembaga KPU, sehingga orang-orang yang bermasalah dapat ditindak dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. KPK menetapkan 4 tersangka atas dugaan suap terkait penetapan anggota DPR terpilih tahun 2019 hingga 2024. Sejalan dengan penyelidikan, KPK menetapkan 4 tersangka sebagai penerima suap WSE Komisioner, KPU, dan ATF, mantan anggota Bawaslu. Sebagai pemberi yaitu HAR atau Harun Masiku dan SAAE dari swasta, kata Lili. Sebelumnya, operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Wahyu dilakukan pada Rabu 8 Januari 2020 saat Wahyu hendak berangkat ke Belitung. KPK juga menciduk 7 orang lainnya pada 8 dan 9 Januari di Jakarta.
Depok, dan Banyumas. Antara lain inisial WSE Komisioner KPU, ATF mantan anggota Bawaslu, dan kepercayaan WSE, SAE pihak swasta, DNI advokat, RTO merangkap asisten WSE, IDA dan WBU keluarga WSE, dan I sebagai driver. Kaitan studi kasus ini dengan subbab saya adalah dalam korupsi yang terjadi atas dugaan penetapan anggota DPR terpilih tahun 2019 dan 2024, korupsi ini termasuk dalam korupsi konvensional karena secara tidak langsung HM dan SAE menguntungkan dirinya sebagai penyuap dan menyuap komisioner KPU yaitu Wahyu Setiawan dan ATF mantan anggota Bawaslu yang secara langsung menguntungkan orang lain juga dan menguntungkan partai yaitu Partai PDIP dengan cara melawan hukum serta merusak sistem pemilu di Indonesia yang disusun dengan anggaran. Dan dalam kasus ini, Wahyu Setiawan dan beberapa rekannya yang menerima suap ditetapkan sebagai koruptor karena mereka melakukan korupsi dengan cara menerima uang suap dari pihak lain untuk kepentingan individu dan kelompok. Kaitan subbab faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dengan kasus komisioner KPU menjadi tersangka korupsi adalah tentang bagaimana peristiwa korupsi itu disebabkan oleh berbagai faktor seperti adanya faktor internal maupun eksternal. Kaitan subbab D, dampak korupsi terhadap contoh kasus. Pemberian suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Wahyu Setiawan, merupakan pengkhianatan terhadap demokrasi. Pemberian suap ini juga merupakan salah satu jenis korupsi yang sudah biasa dilakukan di negara kita, Indonesia. Karena hal tersebut, tentunya korupsi dapat menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktek korupsi yang ada pada suatu negara tentunya dapat membuat kondisi ekonomi suatu bangsa semakin terpuruk. Misalnya, citra pemerintah di mata internasional menjadi buruk, sehingga menggoyahkan kepercayaan pemilik modal-modal asing, krisis ekonomi berkepanjangan, dan nantinya negara pun dapat semakin terpuruk dalam kemiskinan. Kemudian saya akan mengaitkan kasus komisioner KPU yang jadi tersangka korupsi. Di sini saya akan mencoba mengaitkan dengan nilai dan prinsip anti korupsi. Nah, pada kasus ini terdapat tindakan kasus korupsi oleh komisioner KPU, yang mana tindakan tersebut tentunya melanggar nilai dan prinsip anti korupsi. Jelas, dari nilai anti korupsi mereka telah melanggar beberapa nilai gitu, yaitu diantaranya ada kejujuran, di mana seharusnya sebuah organisasi seperti KPU ini harus bekerja dengan jujur. Setelah itu mereka juga melanggar nilai tanggung jawab gitu, di mana di sini mereka tidak bertanggung jawab gitu kepada halayak banyak gitu, kepada pemerintah atau ya kepada orang-orang yang telah memberikan kepercayaan pada mereka gitu. Lalu selain itu mereka juga tentunya melanggar prinsip anti korupsi gitu, dimana di sini hilangnya prinsip akuntabilitas. Harusnya mereka bekerja sesuai dengan aturan yang ada gitu. Semua lembaga pasti mempunyai aturan mainnya gitu. Mereka dan dan yang dilakukan oleh komisioner ini tentunya tidak bekerja sesuai aturan mainnya gitu. Selain akuntabilitas, di sini juga mereka melanggar prinsip kebijakan gitu, dimana tentunya pasti ada kebijakan dimana tidak boleh melakukan korupsi gitu di lembaga tersebut gitu. Tetapi mereka melanggar kebijakan yang ada di dalam organisasi mereka. Sekian dari saya. Terkaitan kasus dengan subbab upaya pencegahan korupsi. Pada kasus korupsi terkait suap ini, upaya yang dilaksanakan dalam penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh KPK adalah upaya represif atau penindakan. Proses hukum yang dilakukan oleh KPK dengan menetapkan tersangka atas dugaan suap tersebut dan juga dilakukan operasi tangkap tangan terhadap tersangka. Sejauh ini, penegakan hukum atau upaya represif terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK sudah cukup baik. Namun, upaya preventif atau pencegahan yang dilakukan oleh KPK dinilai belum melaksanakan tugasnya secara maksimal. Pencegahan yang dilakukan tidak harus selalu dalam bentuk pengawasan terhadap suatu instansi, lembaga lainnya, atau para pejabat, tetapi harus dilakukan melalui pendidikan anti korupsi, sosialisasi anti korupsi, dan sebagainya. Tetapi dalam upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh KPK ini perlu adanya kontribusi dari masing-masing diri dan lembaga-lembaga terkait untuk membantu pencegahan dalam bentuk sosialisasi ini. Seperti
seperti lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga keuangan, dan instansi masing-masing yang dirasa masih perlu lebih ditingkatkan lagi pada pencegahan korupsi yang lebih tegas. Selanjutnya ada keterkaitan contoh kasus dengan materi subbab pendidikan anti korupsi. Seperti kita tahu, kasus dugaan korupsi yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dengan banyak pihak termasuk Harun Masiku sebagai terduga penyuap, bisa kita lihat secara jelas bahwa pendidikan anti korupsi di Indonesia masih sangat minim. Dalam artian banyak sekali praktek-praktek kejahatan korupsi yang mana sudah budaya dan juga menjadi bagian dari masyarakat, sehingga susah untuk diberantas. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi sangat perlu digalakkan demi menumpas semua kejahatan korupsi dalam segala bentuk. Demikian presentasi dari kami mengenai bab 7, yaitu Pancasila dan kaitannya dengan nilai-nilai anti korupsi. Kami harap korupsi dapat segera diberantas dari negara Indonesia, dan juga ini perlu peran dari pemerintah dan juga rakyat untuk bekerja secara sinergis demi wujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu bebas dari korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.